warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dan teman-teman gitu ya. Sebelum kita mulai nih konseling kelompok ini, lebih alangkah baiknya buat kita berdoa terlebih dahulu ya. Gitu, doa mau siapa nih yang memimpin doanya? Anggita, oke, Anggita silakan. Sebelum kita mengawali konseling kelompok pada sore hari ini, alangkah baiknya kita melakukan terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semua. Ya. Sebelum kita melakukan konseling, alangkah baiknya kita harus ada kesepakatan ya. Apa aja sih yang mungkin harus dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh anggota kelompoknya. Silakan, kesepakatan apa yang mau diambil? Kesepakatan waktunya, Bu. Oke, waktunya menurut kalian mau gimana nih? 1 jam 60 menit kan 1 jam itu 60 menit. 1 jam kurang dikit lah, Bu. Ya, 1 jam kurang dikit. Ya, Dikitnya Mungkin 40 atau 50 menitan. Oke, baik. Terus untuk satu pertemuan ini berapa kelompok, berapa orang yang berapa masalah nih? Dua masalah. Oke, baik. Berarti hari ini dengan dua permasalahan ini dalam waktu 1 jam. 1 jam kurang. Minimal 1 jam katanya. Iya. Oke, baik. Tahu nggak sih tentang konseling kelompok sendiri menurut adik-adik? Tahu nggak sih konseling kelompok itu untuk apa dan apa itu konseling kelompok? Tunjuk tangan yang tahu. Iya, Pak. Memecahkan permasalahan. Untuk memecahkan permasalahan. Ya, yang lain menurut kalian apa? Masih belum tahu. Baru dengar, baru pertama kali juga nih. Oke, Ibu jelasin ya anak-anak, adik-adik semua. Konseling kelompok itu adalah pemecahan masalah berkelompok. Misalkan apa yang Paulina rasain, kita bersama-sama mendengarkan, berbagi cerita, terus berbagi saran gitu ya, untuk memecahkan masalah yang Paulina rasakan saat ini. Nah, sebelum itu mari kita menggunakan asas dulu ya anak-anak. Apa sih asas dalam konseling kelompok ini? Ada beberapa asas. Pertama, kerahasiaan. Kita harus menjaga ya rahasia satu sama lain. Tidak diperbolehkan untuk menceritakan segala hal yang ada di dalam konseling kelompok kali ini kepada orang lain. Setuju ya? Setuju. Oke. Yang kedua, kalian harus aktif ya. Kalian harus aktif mendengarkan. Kalau misalkan teman kalian butuh saran, kalian harus bisa memberi saran, memberi komentar atau pertanyaan ya. Lalu ada kesukarelaan. Jadi kalian harus sukarela berbagi cerita, berbagi apa pengalaman kalian, apa permasalahan kalian belakangan ini. Misalkan permasalahan kalian seminggu yang kemarin ya, terus permasalahan yang buat kalian resah, buat kalian bimbang, ceritakan gitu ya. Nah, sebelum itu kita harus membacakan ikrar. Ikrar ini bertujuan untuk sama-sama berjanji tidak boleh melakukan kesalahan ataupun memberikan informasi kepada orang lain selain anggota kelompok kita. Yuk, tangan kita berjabat seperti ini. Lalu kalian mengikuti kata-kata dari Ibu ya. Oke, Ibu mulai ya. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima
kalau orang janji masa sih kita mengingkari gitu ya kan, gak enak juga kan. Sebelum itu kan kita nggak kenal, kalian udah kenal nggak sih satu sama lain? Oh, belum nih, berarti kelasnya beda-beda nih. Oke, kita bermain sambil mengenal ya. Kita akan melakukan game namanya sambung nama. Jadi setelah ibu, misalkan contoh kecilan seperti ini. Nama ibu kan Dewi, jadi Dewi. Terus yang lainnya kelas ini misalkan Dewi, nama teman kalian anggota kelompok ini. Terus lanjutkan, tapi sesuai ya, nama ibu di bawah ke dalamnya, oke? Kita coba ya. Nama saya Dewi. Nama saya Dewi Ainun. Nama saya Dewi Ainun Siska. Nama saya Dewi Ainun Siska Anggita. Nama saya Dewi Ainun Siska Anggita Dini. Nama saya Dewi Ainun Siska Anggita Paulina Kamalia. Nama saya Dewi Ainun Siska Anggita Dini Kamalia Reisha. Nama saya Dewi Ainun Siska Anggita Paulina Kamalia Reisha Nindi. Oke, kalian berarti udah kenal belum? Udah kenal ya satu sama lain. Udah inget nih nama-namanya. Coba ya, ibu tunjuk ya. Coba Paulina, siapa nama ini? Ainun. Ainun. Kalau Anggita, siapa nama ini? Reisha. Oke, berarti udah mengenal satu sama lain ya. Kita kan belum terlalu dekat nih. Mari kita ada satu permainan lagi. Namanya sambung kalimat, sambung kata. Jadi kalau kayak tadi ya, kalau tadi kan nama, nah kalau sekarang adalah kata. Jadi satu kata, satu kalimat. Satu kata aja apa satu kalimat? Satu kata. Oke, dimulai dari ibu ya. Dimulai dari ibu. Terus kemana nih arahnya? Kanan Bu. Kanan? Ibu. Kanan ya. Iya. Oke, kanan baru terakhir ini ya. Iya, Bu. Oke. Ibu mulai ya. Makan. Makan nasi. Makan nasi pakai ayam. Makan nasi pakai ayam geprek. Makan nasi pakai ayam geprek di piring. Dan Makan nasi pakai ayam geprek di piring pedes. Makan nasi ayam geprek di piring pedes banget. Oke, makan nasi di piring pedes banget. Oh, makan nasi Ayam. pakai ayam geprek pedes banget. Ulang lagi ya. Tapi ibu tunjuk, kan kata ini udah ada nih. Selanjutnya ke tunjuk aja ya, biar nanti muter lagi gitu ya. Dari Lia, makan nasi pakai ayam geprek pedes banget. Cabe. Setan. Ulang lagi, ulang. Sudahin ya. Sudahin ya. Oke, ulang ya. Kalimatnya ulang aja Bu. Oh, kalimatnya baru. Ulang aja Bu dari awal. Ulang lagi dari awal. Ibu, jangan dari ibu deh. Ibu ikutan juga nih. Dari Paulina deh. Saya Belajar. Saya belajar Ngaji. tidak Di rumah. Ulang. Ulang lagi ya. Ayo. Wah, udah konsentrasi nih. Oke, ulang lagi ya. Dari ibu tunjuk lagi dari siapa ya? Ainun. Adi. Kakak. Adik kakak. adik kakak main adik kakak main bersama Adik kakak bermain bersama di kamar. adik kakak bermain bersama di kamar mandi. Gimana ceritanya tuh? Adik kakak bermain di kamar mandi gimana ya? Main air. Oh, main air. Oh, mandi gitu ya.
karena kita udah sama-sama deket nih, mau tambahan lagi permainannya apa udah dicukupkan? Tambah atau Kayak lagi deh. sekali lagi ya? Ya, sekali lagi ya. Mulai dari ibu ya. Lemari. Kayu. Lemari kayu. Lemari kayu jati. Lemari kayu jati bagus. Lemari kayu jati bagus yang dibeli. Satu kata. Lemari kayu bagus jati bagus. Ulang ya. Awas kurang fokus nih ya. Oh, gue ya. Baju. Baju berwarna Baju berwarna biru. Baju berwarna biru untuk Dipakai Baju warna biru untuk dipakai bermain. Baju berwarna biru untuk dipakai bermain bareng. baju berwarna biru untuk dipakai bermain bareng teman. Namun ya. Karena udah saling kenal nih, maka sekarang kita ke tahap dimana menceritakan permasalahan kalian. Apa sih yang kalian rasakan? Belakangan ini minggu-minggu ini deh kalian ngerasain ada something kan? Bahasa sekalinya something kan? Ada permasalahan yang terjadi nggak sih belakangan ini minggu-minggu ini? Yuk, ibu pengen mulai dari Siska. Ya, permasalahan apa sih minggu-minggu ini? ya solusi untuk orang gak enak gimana? Gak enakan. Aku orangnya gak enakan gitu. Gak enaknya gimana nih? Ya kalau nolak tawaran. Terus kalau misalkan yang kita, Kalau untuk saya sih, saya orangnya lebih ke pribadi yang introvert gitu, kayak lebih senang sendiri dan di lain pihak juga apa sih dengan kondisi orang tua yang apa tuh melarang gitu loh Bu. Apa sih kalau biasa dibilang zaman sekarang tuh stress ya, ya seperti gitu Bu. Kadang-kadang buat saya tuh kayak tambah males, dia bingung gitu, tambah nyaman aja dengan kesendirian saya gitu Bu. terus Paulina Kalau saya ya Bu, saya akhir-akhir ini begadang Bu. suka bergadang Iya, nih, Bu. nonton drakor nggak? Iya, nonton drakor. Ya, iya. Kalau saya suka menyendiri dan suka kadang kalau kemana-mana kayak sendiri gitu buat, tapi rasa kayak nggak punya teman gitu aja gitu. Merasa nggak punya teman karena sendiri-sendiri. Kan? Kalau saya itu lagi kesel Bu, Kesel kenapa? karena jadi saya disuruh kuliah sama orang tua Bu. Tapi giliran saya lagi kuliah kan sekarang kuliahnya tuh lagi Offline, Zoom online. gitu ya Bu ya. Nah saya kan Zoom nih di kamar nih. Iya. Tapi kadang dipanggil disuruh ini disuruh itu. Jadi saya bingung saya harus kuliah atau bantu-bantu gitu. Nanggung gitu ya. Kesini nanggung, kesana nanggung Iya gitu ya. makanya kalau bisa bela diri kan. boleh bela diri dan gitu. Oke, Kalau saya kadang merasa kesepian. kesepian kenapa nih? Nggak tahu, saya di rumah kayak ngerasa sendiri aja Bu, nggak ada orang tua saya. Orang tua saya kerja. Merasa kesepian, harus sendiri, butuh teman. Oke. Kalau Ainun, Saya orangnya gak fokus. Kalau diajak ngomong suka pikirannya kemana-mana, kadang bengong. nggak bisa fokus sama satu ini. Iya. Dari permasalahan yang ada sekarang, menurut kelompok nih, permasalahan siapa sih yang paling berat? Permasalahan siapa sih yang sekarang pertemuan yang pertama? Jadi permasalahan siapa yang menurut kalian lebih diutamakan terlebih dahulu, walaupun permasalahan lain juga penting, tapi ya permasalahan satu apa orang ini lebih dibutuhkan sekarang. Ya menurut kalian permasalahan siapa sih yang harus dibantu untuk minggu ini pertemuan semalam? Saya Anggita kayaknya Bu, karena dia orangnya introvert dan mungkin kayak street sekarang ya. Oke, semuanya apa gimana menurut kalian? Ya Bu, ya lanjut aja. Oke, kalau begitu, nah karena
semuanya memilih cerita Anggita nih, coba Anggita ceritakan tentang permasalahan yang ada, terus kenapa akhirnya seperti itu gitu ya, semua apa-apa dilarang atau pasti ada alasan di baliknya kan. Nah, sekarang Anggita ceritakan. Oh, ya, terima kasih untuk sebelumnya. Mungkin untuk masalah aku pribadi, kenapa bisa seperti itu? Awalnya ya mungkin karena emang sebagai anak perempuan kadang-kadang gitu kan. Apalagi dengan keluarga yang pemahaman agamanya terlalu keras Iya. juga, bahwa perempuan tuh nggak boleh keluar sendirian gitu loh Bu. Terus kenapa bisa jadi introvert? Ya karena emang udah jarang, udah nggak ada temen di sekeliling rumah tuh, udah pada sibuk sama dengan masing-masing, kesibukan kegiatan masing-masing. Jadi buat keluar tuh kayak males gitu, terus harus izin ke orang tua. Nah ternyata orang tua juga kayak gitu loh Bu, apa kayak harus apa sih manfaatnya keluar gitu, jadi kayak harus ada yang Ada tujuannya ada sendiri. tujuannya yang lebih penting gitu loh Bu. Jadi ya itu yang buat saya males Bu. Terus kadang-kadang orang tua kayak gitu, mendingan diem aja di rumah. Oke. Oke, menurut pandangan kalian nih, apa mau bertanya atau seperti apa, silakan nih pada Anggita. Apa yang mau ditanyakan atau mungkin ngasih saran atau segala macam gimana? Mulai dari Ibu aja kali ya. Kan tadi jadinya introvert. Berarti introvertnya ini bukan faktor dari dalam dirinya kan ya, dari luar dirinya. Mengatasi itu sendiri Anggita kadang merasa stres nggak sih dengan Stres mah pasti ya Bu ya, seorang anak apalagi kan kita kan harus ada tuh yang namanya healing gitu Iya. ya, harus ada teman gitu. Tapi karena nggak diizinin ya mungkin stres lah Bu, apa sendiri, terus apa mungkin balik lagi ke dalam kamar lagi, menyendiri lagi, galau jadinya ya? galau Bu, bener. Yuk, menurut kalian gimana nih cerita si Anggita? Apakah Anggita itu harus seperti apa sih gitu? Anggita itu apakah harus ngomong sama orang tuanya, atau mungkin kalian mau nanya-nanya nih tentang permasalahan Anggita? Silakan. Coba Paulina. Ya, nanya. Kalau harus dari tadi kelihatannya bengong gitu ya. Coba. Nggak ada mau nanya. Bingung. Saya mau nanya. Oke. Mau nanya sama Anggita. Kan kalau orang istilahnya kan kalau kayak kita dikekang gitu ya Bu sama orang tuanya. Jadi kan biasanya kalau anak ini yang dikekang sama orang tua kan pasti jadi apa sih, ada batas sama orang tua, jadi suka bohong gitu ya Bu. Ada kerenggangan gitu Iya. ya. Jadi kalau Anggita ini pernah nggak sih mau keluar nih, mau main sama teman tapi bilang ke orang tuanya tuh ada urusan penting keluar gitu? Kalau untuk masalah bohong mah kayaknya susah juga sih kalau untuk bohong, soalnya kayak benar-benar setiap saat mungkin bisa bukan dicek ya, minta kabar gitu orang tua tuh, ya ditanyain kayak gitu. Di pub ya, sekarang ada biasanya di pub Enggak gitu. ya, bagi sekarang ada video call gitu. Oh, video call katanya. Yuk, yang lain mungkin ada saran atau pertanyaan buat Anggita nih. Saya mau kayak saran mungkin. Apa ya? Mungkin lebih komunikasinya lebih berkomunikasi lagi sama orang tua. Ya ngomongnya ya mungkin sejujurnya aja atau baik-baik gitu. Ngejelasin benar-benar sejelas-jelasnya mau kemananya, tujuannya apa, mungkin kayak gitu sih lebih. Saya lebih sering komunikasi sih. Yuk, menurut Siska gimana nih? Setuju sama ya? Setuju. Jadi kalau misalkan apa-apa harus ngomong dulu gitu. Harus lebih Mungkin lebih sering cerita kali ya, kalau banyak lebih ngobrol lebih sering Lebih terbuka kali. Iya benar. menurut kamu sendiri tentang Anggita gimana? Saya sih cuma mau ngasih saran buat Anggita. Mungkin dari Anggitanya sendiri sama orang tuanya sendiri harus kayak sering ngomong bareng, sering ngobrol bareng, kayak keterbukaan dari hati ke hati, maunya Anggita gimana, mau orang tuanya gimana. Terus nanti dikasih penyelesaian masalah di tengah-tengah maunya gimana enaknya gitu. Jadinya nggak saling bentrok kemauannya. Menurut Lia nih
pandangannya tentang permasalahan Anggita gimana? Biasa yang terbuka aja gitu bang Ratwa. Terbuka gitu. Berarti Ngobrol baik-baik. ngobrol baik-baik apa yang dipengenin Anggita gitu ya. Biar kan Anggita juga sudah besar mungkin ya, butuh pendiriannya sendiri gitu ya. Butuh jati diri sekarang ya bahasanya. Kalau apa-apa pengen tahu jati dirinya gimana sih. Ya, menurut Anggita dari apa yang teman-teman kasih saran, pendapat, menurut Anggita sendiri baiknya gimana sih untuk ya permasalahan Anggita ini? Ya mungkin dari masukan dari teman-teman, dari sarannya teman-teman, apa saya harus lebih terbuka lagi dengan orang tua, terus komunikasi dengan orang tuanya tuh lebih baik lagi, jangan ada lagi perenggangan gitu. Nah kan Anggita tadi ngomong tentang introvertnya dia kan dari eksternal. Nah, menurut kalian seperti apa nih tentang permasalahan? Kan Anggita bilang introvertnya dia bukan dari dalam dirinya sendiri kan, tapi dari luar gitu. Nah, bisakah kalian membantu setidaknya meringankan bahwa yuk kita ngobrol atau yang lainnya? Menurut kalian gimana? Ya, bingung kenapa? Ayo. Oke gini, kan Anggita tadi ngomong dia introvert ya. Introvertnya dia kan bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dari luar lingkungannya, dari keluarganya yang akhirnya menekan dia gitu. Nah dari keluar dari introvertnya dia karena orang lain itu harus seperti apa menurut kalian? Apakah harus ngobrol, apakah harus bercerita dengan teman-teman, ataukah harus sharing berbagi pendapat dengan teman-teman kalian, teman-temannya gitu. Menurut kamu, nah menurut kamu gimana nih biar si Anggita juga nggak introvert banget nih, karena kan dia introvert dari luar gitu. Karena menurut saya ya Bu ya, kan sekarang udah maju Bu, jadi nggak mesti keluar biar ada temen gitu kan. Sekarang dari handphone juga udah ada sosial media buat kita cari teman, buat cerita-cerita gitu. Video callan Iya. gitu ya, chatting segala macam ya, Instagram gitu ya. Nah Anggita kan tadi permasalahan yang hadapi sudah diberi saran nih kepada teman-teman anggota kelompok, dan Anggita pun berkesimpulan bahwa Anggita harus seperti apa nih gitu. Kesimpulan Anggita tentang permasalahan ini dan Anggita harus Ya, mungkin untuk kesimpulan dari semuanya, kita harus keluar lagi dari zona introvert kita, harus lebih berani lagi mengungkapkan isi perasaan kita ke kedua orang tua kita, yang kepengen kita tuh gimana, agar kita tuh nggak nge-stuck di situ-situ aja gitu. Kita tuh harus maju gitu, bahwa dunia ini luas gitu. Dunia ini luas, nggak seluas daun kelor juga ya bahasa sekarang ya. Dunia luas nggak seluas daun kelor juga ya. Oke, nah terima kasih anggota kelompok sudah berpartisipasi untuk ya berbincang tentang permasalahan yang dihadapi Anggita ini. Nah karena kita udah menyimpulkan sesuatu, kalian juga udah menyarankan sesuatu. Nah untuk pertemuan kali ini apa sih saran dan pesan kalian tentang Bu, saya masih mau nanya boleh? iya boleh. Jadi kan tadi kalau kata Nindi kan, jadi orang tuanya ngasih tahu cerita gitu ya, maunya kayak gimana, Iya. anaknya maunya kayak gimana, terus kita cari masalah di jalan, masalahnya di tengah. Nah kan kadang ada orang tua yang egois gitu Bu, dibilangnya kadang maunya maunya harus kayak begini dengan alasan demi kebaikan si anaknya. Itu gimana sih Bu cara ngatasin orang tua yang kayak gitu? Nah menurut anggota kelompok dulu deh, apa yang dikatakan dengan anggota kelompok lainnya, menurut kalian seperti apa nih? Ada pandangan atau saran dari kalian gitu tentang hal ini?
konselor. Terus yang lainnya? Oke, mungkin gini ya. Menurut pandangan ibu sendiri, setidaknya kita ada komunikasi yang baik. Kalau misalkan orang tua merasa bahwa harus seperti ini, kita sebagai anak mempunyai hak untuk berbicara secara langsung. Pak, saya sudah besar, saya punya pendirian, saya tidak akan keluar dari batas-batas atau norma-norma yang berlaku. Saya ingin tahu lebih banyak tentang apa di luar sana, karena saya sudah dewasa. Seperti itu ya. Mungkin kita juga sebagai anak juga harus lebih speak up nih, apa sih gitu yang ada dalam diri kita, apa sih yang harus kita omongin sama orang tua. Boleh orang tua memang boleh untuk melarang, tapi ingat sebagai anak harus juga berbicara. Kenapa harus dilarang, kenapa harus ini, tapi dengan attitude, dengan norma-norma yang berlaku. Jangan tiba-tiba kenapa sih ya gitu, kan nggak baik ya. Nanti yang ada bukannya diiyain gitu, dijadiin oh iya nah ya, tapi nanti malah marah gitu. Nanti bisa aja yang dipukul ya. Nah makanya harus ngobrol bareng-bareng, diskusi bareng-bareng. Kalian maunya seperti apa gitu. Oke adik-adik semua, karena permasalahan dari Anggita sudah mendapatkan kesimpulan ya Anggita ya, sudah mendapatkan saran juga dari teman-temannya. Nah karena waktu kita lumayan masih ada nih, karena kita awalnya adalah 1 jam, maka pembahasan kedua kita ke permasalahan siapa menurut kalian yang mungkin akan dibahas lagi minggu ini. Siska Bu. Siska. Oke, permasalahan Siska ya. Sudah banyak masalah rupanya ya Siska ya. Antuk. Kayaknya kita harus permainan dulu ya biar makan ini biar fresh lagi nih ya, namanya permainan lawan kata. Kalau misalkan gajah kan besar ya, gajah harusnya besar kan, nah tapi bentukan bulatnya kan kecil. Tapi kalau misalkan semut kan kecil, bulatannya kita bikin bulatan yang besar. Oke, bisa mengerti semuanya? Oke, ibu coba ya. Gajah besar, ayo besar, tapi ingat kecil. Gajah besar, semut kecil. Semut kecil, semut kecil, gajah besar, gajah besar, semut kecil, gajah besar, semut kecil, gajah besar, gajah besar, gajah besar, semut kecil. Seger ya. Kita mulai lagi ya ke permasalahan Siska. Gimana nih Siska? Ceritain dong permasalahan kamu belakangan. Ya ini loh, kalau ada orang yang minta tolong gitu ke kita ya, ke aku gitu, nolaknya tuh gimana gitu, gak enak. Kalau apa tuh ya sebenarnya bebannya, tapi ya merasa gini ya, serba salah gitu, takut dianya gimana gitu, jadi gak enak. Pandangan kalian nih dari permasalahan Siska seperti apa? Boleh lo nanya-nanya nih tentang apa sih permasalahan Siska ini, terus harusnya seperti apa? Iya, Siska udah lebih ke pertanyaan ya. Siska pernah mencoba untuk bilang tidak nggak sih? Udah pernah coba, terus ya gitu efeknya tuh ya, efeknya tuh orangnya tuh jadi ya kapok gitu, bilang minta tolong lagi ya, apa sih bilang enggak tuh kapok, soalnya dia tuh ya ke kitanya beda. yang lain mungkin siapa yang ingin bertanya? Ya, ini menurut ini seperti apa nih? Apa
mungkin mau ya ada yang ditanyain nih tentang permasalahan Siska. Menurut saya Siska coba dicari tahu dulu apa sih yang dibutuhkan itu, baru Siska bisa menolak atau enggak, tapi dengan bahasanya halus dia diterima gitu. Ada yang pernah merasakan apa yang Siska alami enggak sih? Kalian pernah ngerasain itu juga enggak? Pernah. Gimana coba menurut kalian? Apa kan sama nih nggak enaknya kalian itu pasti kan masing-masing orang kan nggak enaknya beda-beda ya. Coba yang pernah tadi siapa aja? Saya Bu. Oke, coba ceritain satu-satu. Saya Iya. Bu. Jadi kalau dulu tuh saya juga kayak Siska, suka nggak enakan kalau misalnya ada orang minta tolong atau misalkan apa ada yang dikasih ada tugasnya terus dia nanya kan ke kita, tapi kita sendiri juga kan nggak tahu ya Bu ya. Tapi kalau sekarang sih saya lebih ke apa ya, lebih ke bodo amat gitu. Jadi kalau misalkan abis itu kitanya nggak nyaman kan, terus nanti kalau misalkan merekanya nantinya jadi menjauh atau berubah gitu, ya udah berarti emang nggak cocok aja sama kita, sama saya gitu. Jadi kan ntar ada temu lain-lain. Yang lain tadi siapa lagi? Yang sama permasalahannya kayak Siska. Saya Kita. mungkin kalau saya mah kayak lebih ke ini sih, kalau teman kayak dia lagi sibuk nggak gini-gini, pasti saya ngeliat situasi saya sendiri sibuk, nggak asal main iya aku mampu gitu gini-gini, pasti enggak lah, lihat dulu kondisi saya sendiri gitu, nggak main asal mampu bakal ngebantuin. Lebih ke jujur aja sih Bu, soalnya banyak aja gitu teman-teman tiba-tiba Git lagi sibuk nggak, tolong bantuin ini dong, gini. Nah kadang-kadang suka kesel padahal lagi nggak mood buat ngapa-ngapain, terus tiba-tiba disuruh minta bantuan gitu sih Bu. Kalau kayak saya mah lebih Yang jujur aja. lebih jujur. Yang lain ada yang sama kayak permasalahan Siska? Kalau saya sih Bu lebih sama sih sama kayak kita, kadang kalau misalkan ada yang menolong, tapi kalau saya nggak sanggup dan nggak bisa, saya sih mencoba belajar bilang nggak bisa. Soalnya kalau nggak kayak gitu kadang orang suka semaunya dia gitu tuh, jadi kitanya kayak di jangan. Yang lain ada yang pernah kayak Siska juga? Iya Sama mungkin. sih Bu, sama sih, harus jujur juga, jujur biar nggak apa sih namanya, ya terlalu nggak ngebatin, karena suka ada yang ngebatin, Iya. yain aja gitu dengan perkataan orang. Menurut Aiman gimana? Kalau saya juga pernah kayak gitu, saya dimintain tolong. Ya saya mau nolong juga nggak enak. Karena saya tolongin tapi saya sebenarnya nggak mampu. Jadi saya sebisanya aja sih ya. Untuk orangnya juga nerima. Jadi kayak gitu sih Bu. Jadi permasalahan kalian kan sama ya, terus solusinya kan beda-beda. Kasih saran dong buat Siska nih, biar kayak gimana sih gitu, biar enggak apa rasa nggak enak itu udah nggak terlalu ada gitu ya. Rasa yang nggak enak itu boleh, tapi juga kalau berlebihan tidak baik ya. Sebelum kalian gimana? Saran kalian buat kita seperti apa? Saya mau kasih saran dulu. Iya. Mas saya nggak apa sih bilang enggak gitu waktu dia tolong. Soalnya nanti beban juga sih ya. Bentar kata Siska beban waktu minta tolong terus iya padahal nggak bisa. Ini beban di kita. Jadi coba aja, coba mungkin buat bilang enggak dulu. Kalau emang benar-benar nggak bisa, bilang aja nggak bisa gitu. Yang lain, ayo siapa? Puter Dea dari Nindi. Kalau aku sih, kalau dari saya sih Bu, benar yang dibilang sama si Ainul, kalau kita tuh harus belajar bilang enggak. Soalnya kalau nggak kayak gitu kadang orang-orang nggak ngeliat sikap kita, keadaan kita kayak gimana kan mereka nggak tahu. Jadi sebisa mungkin sih kalau kita bisa bantuin ya bantuin, kalau nggak bisa ya bilang maaf nggak bisa, soalnya saya kondisinya lagi begini gitu. Jadi di dia enak, di kita juga enak. Biar lebih terbuka gitu Iya. ya. Halo, kamu. Ya, kalau menurut saya sama kayak Nindi tadi, senyamannya kita. Yang pertama-tama tuh dari nyamannya diri kita sendiri. Kalau nggak nyaman ya bisa diomongin baik-baik, dibilang kayak tadi Nindi, maaf kita nggak bisa bantu, kayak gitu aja sih.
Menurut Lia gimana? Menurut saya sih sama, sesuai dengan apa yang kita yang nggak inginkan. Misalnya kalau misalnya kita nggak bilang enggak, kita harus bilang kan nggak tahu sih apa mood kita kayak gimana. Dan semua yang orang itu kalau kita kan nggak tahu, kadang kita moodnya lagi enak atau enggak, harus jujur aja sih. Menurut Paulina gimana? Kalau menurut saya sih Siska bodohin amat lah, cuekin begitu, nunjukin diri sendiri bahwa saya tuh Siska percaya diri gitu. Lebih percaya diri Iya. katanya tuh ya. Lebih enggak apa? Lebih enggak terlalu mikirin orang lain gitu ya. Terus menurut Kak Gita gimana? Kalau menurut saya sih hampir sama semua pendapat yang lain. Siska harus lebih terbuka lagi sama yang diminta tolong. Terus kalau emang Siska nggak mampu, bilang dengan baik-baik gitu ke yang diminta tolong, yang tadi minta tolong itu dengan kata-kata yang baik. Kalau emang nggak mampu, biar ke Siskanya enak, terus ke yang sananya juga enak gitu. Oke, dari apa yang diberikan saran ini dari anggota kelompok lain Siska, menurut Siska sendiri dari saran-saran ini kamu mendapatkan? Ya aku sih mau coba ya dari sekarang. Udah sih udah mulai ya, nggak merasa apa bodo amat gitu ya. Pernah ada yang minta tolong juga udah mulai ini gitu, udah biarin aja gitu. Tapi kadang sih ada yang nggak ngerti ya gitu, tetap maksa gitu. Ada yang ya udahlah. Ya. Oke. Dari permasalahan yang kita sama Siska mungkin kita juga bisa belajar ya akan lebih baik dari yang sebelumnya. Karena permasalahan ini sudah mendapatkan solusi ya. Ibu juga mohon kalian nih mengawasi ya, memberikan bantuan juga, memberikan kayak sedikitnya perhatian lah, WA nih kepada Anggita, kepada Siska, sharing lagi tentang apa yang dia rasakan, biar enggak merasa sendiri juga, biar enggak merasa bahwa dirinya juga terlalu menyendiri gitu ya. Kalian juga harus membantu satu sama lain. Nah, seminggu ke depan Ibu ingin kalian mengevaluasi teman-teman kalian nih, apakah ada kemajuan atau mungkin stuck di situ-situ aja gitu ya. Karena kalian satu kelompok, kalian kan harus tahu nih kelompok kalian sudah berhasil apa belum dalam misinya ya. Kita anggap ini misi gitu, biar bisa kalian berubah satu sama lain biar lebih baik. Ada konsekuensinya. Kalau ibu akan memberikan konsekuensi, kalau misalkan dia lebih baik dari minggu ini, dari pertemuan pertama ini, kalian harus memberikan hadiah kepada Siska dan Anggita. Apa yang akan kalian berikan? Menurut kalian nih, kalau Anggita bisa nih minggu depan, Anggita mulai nggak terlalu pendiam atau nggak terlalu introvert banget, kalian mau ngasih hadiah apa kan? Ayo, menurut kalian nih, apa yang mau dikasih ke Anggita kalau misalkan Anggita bisa berhasil dalam misi ini? Ayo, Mungkin hadiahnya satu unit mobil. atau mungkin buku-buku yang bermanfaat kali ya, Kak, bisa buat dibaca. Buku-buku yang bisa dibaca. Yang lain mungkin apa setuju dengan Ainun? Setuju. Aja buku aja. Tapi ada konsekuensinya juga kalau misalkan Anggita ini tidak bisa melaksanakan misinya, Anggita harus juga memberikan kalian hadiah. Hukuman. Tiket konser Bu. Wah, konser apa BTS? Ya Bu. Sama Korea. Karena Anggita akan hukuman bagi Anggita kalau misalkan Anggita belum bisa melaksanakan misinya. Saya mah terima aja segala hukuman, tapi jangan yang terlalu berat Bu. Hukumannya apa menurut kalian? Terakhir makan, ibu juga mau ya kalau gitu. Bersihin kelas Bu seminggu. Bersihin kelas seminggu katanya. Mau Anggita? Akan bersihin halaman kampus.
Setuju nggak nih? Insya Allah siap. Ya. Kalau misalkan buat Siska sendiri, nah Siska nih kalau dapat award gitu, maunya apa, ngasihnya apa nih Siska sendiri? Ya sama kali ya Bu, sama kayak kita buat buku yang Hukumannya sama atau beda? Sama aja Samain. dia ada temennya. Oh, biar ada temennya. Berarti kalian harus bisa ya melaksanakan ini dengan baik. Ya, anggota karena menurut sudah Anggita dan Siska sudah mendapatkan hasil ya, sudah mendapatkan kesimpulan, sudah mendapatkan apa yang harusnya dia lakukan. Ibu pengen tahu nih pesan kalian pada pertemuan pertama ini seperti apa dan pesannya apa ya gitu, buat alangkah lebih baiknya minggu depan harus seperti apa ya gitu. Silakan Ibu random ya, Ibu tunjuk apa kalian mau sendiri nih? Sendiri aja. Oh sendiri. Oke, yuk silakan. Yang mau pertama mungkin. Saya dulu, Bu. Oke. Mungkin untuk pesannya lebih saya pribadi karena tadi permasalahan dari saya bisa dapat jalan keluar dari semua permasalahan saya, dari introvert saya, dari kekangan orang tua saya gitu. Jalan keluarnya dari saran-saran kalian, saya mengucapkan terima kasih. Terus saya bisa berkumpul, mudah-mudahan nanti saya bisa berkumpul lagi dengan kalian-kalian. Terus untuk pesannya, semoga kita lebih konsisten lagi untuk berkumpul seperti ini. Terus semoga aja ya gitulah pokoknya bisa ketemu lagi. Amin. Ya yang lain. Ya. Silakan. Kesannya buat pertemuan hari ini lumayan seru. Saya jadi bisa kenal sama banyak teman-teman baru. Terus kalau pesannya untuk pertemuan selanjutnya, semoga kita masih bisa membahas masalah-masalah selanjutnya. Ya, yang lain? Ya, silakan. Saya dapat pengalaman, dapat teman, pengetahuan yang lebih luas. Untuk kesannya di pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi Bu, lebih semangat Semangat gitu ya. Ibu pengen tahu menurut Siska. Ya kalau dari aku pesannya sih ya pesannya ya lebih sama kayak Anita sih, bisa ada kerjaan keluar dari kita sering kayak gini gitu. Kalau pesannya ya seru sih, bisa ngobrol bareng-bareng gitu. Tuh ya, bisa berkumpul sama orang-orang baru ya. Yang belum tadi siapa? Ya. Dari mana, siapa dulu nih? Ini juga aja. Ya udah. Siapa nih? Ini. Siapa? Yo tunjuk-tunjukkan. Amalia. Oke. Kalau aku sih kesannya seru bisa kenal sama kalian semua. Terus jadi lebih paham tentang isi hati orang lain, yang permasalahan orang lain. Jadi kita lebih menghargai perasaan orang lain lagi, apa tentang dia lebih gak enakan orangnya bagaimana. Terus kalau buat pesannya, semoga kita lebih baik lagi ke depannya. Semoga permasalahan kita semuanya cepat terselesaikan. Menurut saya kesannya seru juga ya Bu, bisa berbagi pengalaman sama teman-teman dan pokoknya berbagi tips ya Bu. Terus kesannya bisa semangat lagi buat ke depan dan lebih baik lagi. Menurut saya saya setuju sama dia, kesannya bisa berbagi pengalaman, terus dapat solusi juga, dapat teman-teman baru juga. Terus kalau pesannya sih iya tadi benar kata kita, lebih kondusif lagi. Itu aja sih Bu. Oke, Ibu juga mau menambahkan ya dari permasalahan Anggita dan Siska, berarti kesimpulan dari pertemuan
bisa didapatkan bahwa segala sesuatu harus dibicarakan secara terbuka dengan orang lain, apalagi dengan orang tua. Harus lebih, kita juga lebih aktif ya, harus lebih berinteraksi lebih, percaya diri lagi dengan diri kita untuk berbicara kepada orang lain. Itu juga sama berlaku dengan Siska gitu. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita rasakan, setidaknya kita harus ungkapkan, karena kita tidak tahu istilah orang lain ya. Jadi apapun yang kita rasakan, ungkapkan saja. Kalau tidak bisa silakan, yang tidak bisa tidak apa-apa. Kalau misalkan dia merasa bahwa takut tersinggung, itu aja. Tapi balik lagi sesuai dengan kemampuan kita, apa yang kita punya ya, jangan memaksakan kehendak. Oke, saran untuk kali ini pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk pertemuan minggu depan, menurut kalian nih, saran kalian apakah mau di tempat ini lagi kah, atau mungkin di luar dari lingkungan ini kah? Terserah nih, mau outdoor, indoor, bebas, mau di taman gitu, mau di gunung gitu. Taman. Oke, pukul berapa nanti? Nah, seperti biasa sih Bu, kayak siang enggak sore. Oh, Antara 9-10 Bu, masih seger ya, nggak layu ya. Oke, baik. Kalau gitu ibu cukupkan ya pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Nah, pertemuan sekarang alhamdulillah belajaran dengan lancar, kalian juga mendapatkan informasi-informasi lebih tentang teman-teman kalian. Jangan lupa ya untuk selalu memantau nih gitu. Awas kita dipantau nih, yang kita sama Siska nih dipantau nih sama teman-temannya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah datang di konseling kelompok ini. Minggu depan berarti kita di outdoor ya. Permasalahan siapa yang mau diangkat? Permasalahan siapa yang mau diangkat? Resya atau Ainul? Dua kan, satu minggu itu, satu kali pertemuan itu dua ini kan ya. Kesepakatan ya. Iya, berarti dua. Siapa? Esa sama Ainul. Oke. Baik, berarti minggu depan kita akan di outdoor, kita akan di taman. Jamnya berarti jam 10-an ya. Dan permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan Ainul dan Aisyah. Oke, baik, kita akhiri ya pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Karena biar kita selamat juga sampai rumah nih, karena udah waktunya pulang ya. Oke, kita berdoa menurut Adam. Siapa yang mau mimpin doanya? Anggita. Silakan Anggita. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca doa menurut percaya dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya udah ada di konseling kelompok kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.